guys, balik lagi di channel Mr. Ton ya teman-teman ya. Hari ini seperti yang udah di thumbnail itu kan ya, di thumbnail dan di outro kita bakalan podcast ya. Jadi saya ingin memberikan pengalaman saya gimana rasanya itu terkena COVID ya kan. Jadi saya akan ceritakan di channel ini, makanya jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Karena di channel ini banyak video yang menyenangkan teman-teman ya. Oke, baiklah kita langsung tujuan videonya. Oke, jadi yang pertama itu ya, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama itu saya itu ditelepon, abis saya itu ditelepon budekan gitu kan ya. Nah waktu kemarin itu, nah jadi abis itu ditelepon. Nah terus ada kerja lagi itu di Bandung gitu kan, saya nggak terlalu tahu, dengar sedikit aja. Akhirnya Abi pun memutuskan ke Bandung ya kan ya. Jadi Abi ke Bandung, kami berdua di rumah sama si Safik guys ya. Berdua di rumah. Ya pertama nggak ada apa-apa. Terus waktu Abi pulang, nih langsung Abi pulang. Abi pulang itu pertama baik-baik aja sih. Baik-baik sudah seminggu itu. Terus Abi batuk. Terus Abi tuh demam terus Umi panik gitu kan. Umi panik gara-gara pulang Bandung tadi. Jadi Umi saya itu panik ya kan ya. Jadi akhirnya pun itu sambil pun waktu sore itu jalan-jalan sih, pakai sepeda goes sama si Syafiq sama Oncu gitu kan, sama adik sama Oncu. Terus kami goes sudah pulang itu, terus kami langsung ke rumah disambut Atu itu kan ya. Dan Abi itu sama Umi udah mau pakai masker. Nah sama Umi bingung, kenapa nih Meh? Abi fitnah. Dan akhirnya pun Samil pun mau teriak, tapi Samil teriak waktu itu. Samil mau nangis juga, tapi Samil tahan teman-teman ya, gara-gara nanti itu pula stres pula. Jadi kasih kebenarannya. Akhirnya pun Samil pun pergi. Akhirnya pun Umi, Abi pergi sore itu ke puskesmas dekat sini untuk swab, dan hasilnya Abi itu positif, Umi itu negatif. Dan akhirnya pun Abi pun sementara dirawat di rumah kami sementara ya. Dan akhirnya pun kami pun paginya itu swab BTR, malam hasil keluar. Jadi waktu itu Atu Oncu lagi di luar, jadi kami di rumah sama Umi. Nah terus Abi nelpon Samil. Abi waktu itu ada di rumah kakak saudara Samil ya. Terus Abi nelpon Samil kalau misalnya Samil, Umi itu positif, adek negatif. Nah di situ guys ya, saya nangis karena saya panik teman-teman, stres teman-teman ya. Dan akhirnya pun saya di WA dengan Bu Meme, Om Tony, Anteli, Om Doni, Oncu enggak sih, di WA kalau enggak boleh nangis, harus semangat gitu kan ya. Akhirnya pun adik itu malam itu dipindahkan ke tempat nenek, gara-gara adik tuh mungkin takut kena, jadi dipindahkan nenek untuk sementara. Dan Oncu Atu tidur di rumah. Nah besok paginya Atu Oncu swab BTR, sorenya tuh ketemu hasil, yaitu adalah Atu negatif, Oncu positif. Dan akhirnya pun Atu pun segera-gera nelpon nenek untuk pulang. Dan akhirnya pun Atu pun pulang ke Tanjung Pau. Nah sudah itu 3 hari kami di rumah itu terus ya. Jadi kami di rumah. Nah 6 hari itu Abi tuh kondisinya mulai melemas. Nah Samil pun nggak tahu pun apa yang terjadi. Terus tapi kita ke rumah sakit aja yuk. Nah terus Samil bilang gini, Samil yang pertama sih, nggak usah ke rumah sakit Pi, nanti kita stres. Ya udah tunggu. Terus 3 hari yang berlalu Abi rasa sesak gitu kan ya, minta sama Umi, kok kita ke rumah sakit aja. Terus kata Umi bilang, Abi aja yang ke rumah sakit dulu, kami nggak usah. Akhirnya pun Abi pun ke rumah sakit. Sudah itu ke rumah sakit. Nah ternyata oksigen Abi tuh menurun. Akhirnya Abi pun di oksigen, dibawa ke rumah sakit yang pertama. Nah Abi tuh dibawa ke rumah sakit
bisa itu dulu untuk ngecek paru-paru Abi. Dicek paru-parunya, paru-paru Abi itu kotor ya. Jadi langsung dirawat di rumah sakit yang itu tuh, dirawat berhari-hari. Terus Umi bilang gini, Samil, kita itu yuk kawankan Abi supaya Abi nggak stres. Nah, terus akhir pun Samil setuju pada Umi. Akhir pun dirawat, dan Samil pun sebelum dirawat itu Samil udah panik karena panik gara-gara dibilang diambil darah, dia diinfus juga, dan Samil pun panik gara-gara itu oksigen Samil pun turun menjadi 93. Kalau kalian tahu 95 itu udah oksigennya udah itu. Nah, Samil itu 93. Akhirnya pun seharian Samil di oksigen. Nah, waktu di rumah sakit itu teman-teman, hari kedua itu Samil itu ada hari yang paling berbahaya sih menurut Samil waktu itu malam kan, jam 2 malam itu tuh Samil tuh dia dikasih 10 obat. Nah, 5 obat itu udah habis, jadi sisa 5. Terus Samil lupa minum. Nah, Abi tuh oksigennya tuh mati ya kan ya. Kalau kalian tahu, karena paru-paru Abi kotor itu, gara-gara itu kalau Abi nggak ada oksigen, Abi nggak bisa hidup. Nah, itu cuman mukjizat kata Umi. Abi bisa hidup itu gara-gara berapa menit lah Abi nyawanya udah kritis sekali gara-gara oksigen itu mati. Dan akhirnya pun malam itu berlalu. Akhirnya pun paginya Umi minta pindahkan. Umi menelpon direktur rumah sakit yang mau dipindahkan itu. Setelah kami mau dipindahkan, besok maghribnya baru kami dipindahkan gara-gara Abi udah harus masuk ke ICU. Gara-gara paru-paru Abi itu mengotor dan oksigennya tuh kayak ada rasa yang aneh gitu kan ya. Akhirnya pun kami pun pergi ke rumah sakit yang itu tuh sambil dicabut infusnya, dipindahkan ke sini dan sambil diambil darah lagi. Dan akhirnya pun kami pun di rumah sakit yang itu. Tapi sayangnya karena Abi di ICU sedangkan Samil cuma pasien COVID sama Umi, jadi akhirnya pun kami pisah. Abi di ICU, Samil sama Umi di tempat ruang COVID. Kami berpisah. Nah, sudah itu, tapi di rumah sakit itu kita bisa berjemur, tapi infusnya memang harus sudah dilepas. Nah, karena Samil semangat di rumah sakit yang itu, karena Umi selalu mau berkenan semangat, nggak boleh gitu. Akhirnya pun amat semangat dan infus Samil udah bisa dicabut gara-gara COVID Samil tuh udah nggak ada gejalanya. Jadi akhirnya pun Samil pun dilepas dan Samil pun bisa berjemur dengan Umi. Umi memang udah dilepas dari rumah sakit yang satu lagi itu. Nah, akhirnya pun kami pun enak lah di situ lah di rumah sakit itu. Abi pun terselamatkan kondisinya. Nah, waktu itu sebelum kami pulang, sebelum itu tuh Abi tuh karena oksigennya nggak boleh dilepas ya. Jadi kalau Abi makan itu dimasukkan alat bantu makanan ya kan, selang makanan masuk dari hidung ke perut. Jadi akhirnya pun sebelum kami pulang kami melihat Abi. Nah, sudah itu ternyata teman-teman ya, kita tidak akhirnya Abi tuh COVID-nya tuh sama dengan Samil. Cuman pusing aja gitu kan. Ternyata Abi tuh terkena varian baru itu, varian Delta itu. Nah, akhirnya pun Samil pun pulang dengan Umi. Seminggu Samil dirawat di situ. Akhirnya pun Samil swab karena udah 15 hari. Samil swab. Alhamdulillah Samil oncu sama Umi itu alhamdulillah sudah negatif. Abi sebenarnya udah negatif sih sebelum Samil pulang, tapi paru-paru Abi itu masih kotor gara-gara oksigen. Dan itu kata dokternya itu penyakit langka ya teman-teman ya. Dan akhirnya pun Abi pun tetap di rumah sakit itu, tapi Abi dipindahkan di lantai 2 di situ di ICU. Dan akhirnya pun Samil bisa main bersama-sama, tapi Samil masih pemulihan ya teman-temannya, belum bisa keluar. Samil masih pemulihan ya, jadi masih pemulihan. Nah, sudah itu Anteli datang, adik datang, kami menyambut adik dengan berpelukan. Dan akhirnya pun Samil diajarkan
Ante Wawa, Ante Samil, dia mengajarkan, dia itu membuat buku. Jadi Samil terinspirasi dengan Ante Wawa itu. Akhirnya pun Samil pun belajar nulis seperti itu. Samil mau menulis kalau ini kan bercerita, tapi Samil ingin menulis juga ya, mau membuat buku juga. Dan oke, kita lanjut. Dan itu Abi pun dokter pun kebingungan, kok Abi ini nggak sembuh ya, padahal paru-parunya udah bersih, seharusnya udah selesai sih, tinggal pemulihan aja. Ternyata waktu dicek tuh karena Abi gendut ya, dan itu membuat oksigen itu tidak masuk ke dalam paru-paru, dan itu sangat akhirnya Abi tuh dikasih dokter, yaitu adalah obat Evi apa lah gitu, nggak tahu lah pokoknya untuk imun gitu, karena imun Abi melemah ya. Karena Abi itu gendut jadi oksigen nggak masuk, dan akhirnya pun obat itu disetujui dengan Umi, tapi dengan harga yang sangat mahal. Abi membutuhkan 50 obat, sedangkan satu obat itu harganya 3 juta. Semoga kita doain aja, semoga Abi itu teman-temannya bisa menerima obat itu, karena kalau teman-teman bisa tahu, obat itu harganya sangat mahal ya. Oke teman-teman, saya cuma satu dibilang untuk kalian harus tetap semangat, selalu bahagia, jangan stres karena itu jadinya sesak nafas, dan ya kita akan terkena COVID mungkin. Oke, dan see you, bye bye. Cie, 2, 3, tutup pintunya.